Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Hukum Jaminan kelas Bu Elfrida, akan mempresentasikan tentang jaminan resi gudang. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Firmandana, Novirato Febri, Muhammad Arhifil Estimuti Lady Vera Yeref, Juan Gilbert Sagala. Untuk presentasi pertama akan dibacakan oleh Vera. Silakan Vera. Pengertian resi gudang berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang resi gudang menjelaskan bahwa resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang ditertibkan oleh pengelolaan gudang. Dari hak jaminan atas resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan hutang yang memberikan kedudukannya untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain. Selanjutnya, Dasar hukum resi gudang. Undang-undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang dan pembaharuannya, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 yang mencakup pasal 20, pasal 21, pasal 33 ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006. Ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang barang dan persyaratan barang yang dapat disimpan dalam sistem resi gudang. Objek dari resi gudang adalah yang pertama pemilik barang atau pemberi jaminan resi gudang yang disebut juga debitur. Yang kedua penerima jaminan resi gudang yang disebut juga kreditur. Yang ketiga adalah pengelola gudang sebagai penanggung jawab. Objek dari resi gudang adalah barang bergerak pertanian yang disimpan di gudang yang berada dalam pengawasan pengelola gudang yang terakreditasi. Juan, lanjut. Ketentuan penjamin sistem resi gudang. Setiap pengelola gudang yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan yang dilaksanakan lembaga pelaksana. Dalam penjaminan sistem resi gudang, semua peserta penjaminan sistem resi gudang secara otomatis akan dijamin oleh lembaga pelaksana dengan syarat pengelola gudang telah menjadi peserta penjaminan sistem resi gudang. Barang yang dapat disimpan di gudang adalah barang bergerak dan dapat diperdagangkan seperti lada, karet, gabah, beras, jagung, kopi, teh, rotan, dan timah. Asas-asas hak kebendaan terhadap resi gudang, terhadap asas absolut, asas droit de suite, asas droit de preference. Asas-asas ini dengan dasar hukum pasal 12 ayat 2 UU SRG yang berisi tentang setiap resi gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan hutang. Lalu ada pasal 16 ayat 2 PP 36 tahun 2007 tentang pelaksana UU nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang, yaitu hak jaminan atas resi gudang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi kreditur penerima hak jaminan terhadap kreditur lain. Lalu sifat-sifatnya ada bersifat aksesoris. Perjanjian hak, yaitu sifat yang perjanjian hak jaminan tersebut merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokok. Lalu ada asas publisitas, itu penerima hak jaminan harus memberitahukan perjanjian pengikatan resi gudang sebagai hak jaminan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang. Lalu ada asas spesialitas, yaitu akta perjanjian hak jaminan harus memuat identitas pihak pemberi dan penerima hak jaminan, data perjanjian pokok yang dijamin dengan hak jaminan, spesifikasi resi gudang yang diagungkan, nilai jaminan utang, nilai barang berdasarkan harga pasar. Selanjutnya, syarat satu resi gudang yang tadi saya jelaskan terdapat objek berupa barang bergerak pertanian yang ditentukannya minimal 3 bulan. Lalu ada pengikatan jaminan didahului dengan perjanjian pokok, pemberitahuan pembebanan resi gudang, ada pembebanan jaminan melalui perjanjian hak atas jaminan resi gudang, ada identitas para pihak pemberi dan penerima hak jaminan,
data perjanjian pokok yang dijamin dengan hak jaminan, spesifikasi resi gudang yang diagunkan, nilai jaminan utang, dan nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam gudang. Next. Cara pembebanan hak jaminan dalam resi gudang. Yang pertama, diawali dengan penyampaian verifikasi resi gudang yang akan dibebani jaminan kepada pusat legislasi oleh calon penerima hak jaminan. Yang kedua, pusat legislasi melakukan verifikasi terhadap permohonan yang mencakup keabsahan resi gudang. Yang ketiga, keabsahan dapat atau tidaknya dibebani hak jaminan disampaikan oleh pusat legislasi dan menyampaikan bukti konfirmasi melalui subsidi resi gudang. Yang keempat, pemberi dan penerima hak jaminan menandatangani perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang yang merupakan perjanjian ikutan dan perjanjian pokoknya, perjanjian pinjam-meminjam, yang dilakukan di bawah tangan maupun dengan akta notarial. Dan yang terakhir, penerima hak jaminan wajib memberitahukan pembebanan hak jaminan melalui sistem resi gudang kepada pusat legislasi dan pengelola gudang paling lambat hari berikutnya setelah penandatanganan perjanjian pembebanan hak jaminan resi gudang. Hapusnya hak jaminan resi gudang. Berdasarkan pasal 15 UU SRG, hak jaminan resi gudang dapat menjadi hapus karena 1. Hapusnya hutang pokok yang dijamin dengan hak jaminan resi gudang. Yang kedua, pelepasan hak jaminan oleh penerima hak jaminan. Pembahasan resi gudang. Penjaminan sistem resi gudang adalah kegiatan pemberian jaminan yang melindungi hak pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, atau kebangkrutan pengelola gudang dalam menjalankan kewajibannya serta memelihara stabilitas dan integritas sistem resi gudang. Yang kedua, tujuan penjaminan sistem resi gudang adalah melindungi hak pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan apabila terjadi kegagalan, kelalaian, ketidakmampuan, atau kebangkrutan pengelola gudang dalam menjalankan kewajibannya dan memelihara stabilitas dan integritas sistem resi gudang sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, apabila pemberi hak jaminan cedera janji, penerima hak jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung pasal 16 ayat 1 Undang-Undang SRG. Penyerahan barang wajib dilakukan oleh pengelola gudang kepada pemegang resi gudang pada saat resi gudang telah jatuh tempo atau atas permintaan pemegang resi gudang. Yang terakhir, pembebanan hak jaminan terhadap resi gudang dibuat dengan akta perjanjian hak jaminan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih semuanya.